Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Halo. Halo. Nah, jadi Bapak bilang kan menjadi orang kuat itu ada 3 hal, yaitu memiliki iman, dipenuhi Roh Kudus, dan memiliki karakter Kristus. Jadi yang bisa saya simpulkan, kalau memiliki iman, berarti iman itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang terus kita pikirkan, tapi nggak pernah dihidupi. Artinya bukan firman yang ada dalam pikiran, tapi firman yang ada dalam hati. Dan itu dipancarkan melalui perbuatan kita. Itulah iman yang sejati. Bukan iman yang berdasarkan dari pengetahuan kita tahu, itu bukan. Tapi iman yang kita tangkap, kita hidupi, masuk dalam hati, dan kita lakukan menjadi kehidupan. Itulah iman yang sejati. Dan iman itu adalah Kristus. Ketika kita menerima firman, berarti kita juga menerima Kristus, yang adalah firman. Jadi baru yang kedua dipenuhi Roh Kudus. Kalau gak dibantu Roh Kudus, gak akan sempurna yang kulakukan, gak akan sempurna. Memiliki karakter Kristus. Karakter Kristus yang paling tertinggi itu pernah dibilang Pak Kris itu ada 2 gitu, taat dan mengasihi. Orang taat pasti mengasihi. Jadi berarti kalau memiliki Roh Kudus itu berhubungan dengan memiliki Kristus, berarti juga memiliki karakter yang sama yang seperti Kristus miliki. Jadi kalau misalnya aku sudah memiliki Roh Kudus, pasti itu karena aku sudah memiliki firman. Dan ketika aku sudah memiliki firman dan memiliki Roh Kudus, dan Roh Kudus bekerja bersama dengan firman, maka aku bisa menghasilkan buah roh yang menjadi bukti kalau aku benar-benar bertumbuh dalam Kristus. Jadi itu aja di nama Tuhan. Yang saya dapat dari firman Tuhan mengenai menjadi kuat dan menang ini, memang seperti yang teman-teman katakan, kita perlu perjuangan dan proses, karena kalau mau kuat nggak bisa instan gitu. Sedangkan seorang militeran juga, kalau dia mau jadi seorang militer, dia harus dibentuk dulu secara fisik. Begitu juga dengan kita, kalau kita menjadi kuat, bahkan untuk mau menjadi menang, kita harus dibentuk dulu. Dan itu pembentukan itu di dalam Tuhan pada dasarnya itu firman, karena firman yang bisa membuat kita kuat ya. Karena kalau hal-hal duniawi belum tentu bisa membuat kita kuat. Kalau firman Tuhan itu bisa membuat kita kuat bukan hanya secara fisik, bahkan juga secara secara roh kita juga ya. Artinya ketika kita udah punya firman ini, maka timbullah iman. Iman itu seperti yang dijelaskan bahwa iman itu adalah kepercayaan kita, keyakinan kita gitu. Jadi ketika kita mempunyai iman, seperti firman katakan, sebiji sesawi pun iman kita yang ada, kita bisa memindahkan gunung. Artinya kalau kita punya iman, kita bisa menang gitu. Jadi iman ini untuk mendapatkan iman memang perlu firman ya, karena firman yang akan membentuk iman itu. Jadi untuk kita boleh menjadi pemenang, kita perlu iman, karena iman ini pasti dan nyata gitu. Iman ini tidak ada keraguan-raguan. Artinya kalau saya tangkap dalam pribadi saya, ketika saya tidak memiliki iman, tidak ada kepastian. Jadi pernah Bapak bilang, di dalam keraguan-raguan itu nggak ada kepastian. Jadi kalau kita memiliki iman, kita harus yakin gitu. Dalam kehidupan saya, contohnya ketika saya mengambil sebuah keputusan, maka saya harus mempunyai iman. Artinya saya harus optimis, yakin, percaya akan keputusan saya. Jadi saya nggak bisa ragu-ragu, karena di dalam keraguan-raguan nggak ada kepastian gitu. Jadi dan orang yang ragu-ragu, dia nggak akan bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Artinya dia nggak akan bisa menang. Jadi iman itu perlu untuk kita boleh menjadi menang. Dan ketika kita udah punya iman, maka Roh Kudus akan dengan mudah kita miliki, karena
iman itu sudah ada, pondasi itu sudah ada gitu. Setelah itu kita akan karakternya juga, itu ciri-ciri orang yang menang ya, karakternya juga sudah akan terlihat. Jadi dari firman ini saya diajarkan untuk saya boleh kuat itu memang dasarnya harus ada firman gitu, nggak ada yang lain. Karena kalau kita mengandalkan diri kita, kekuatan kita, maka kita akan kalah dari dunia ini. Karena firman yang orang lain yang nggak punya gitu, orang dunia nggak punya firman. Jadi itu yang pembeda kita, orang yang hidup dalam Tuhan dan orang yang tidak hidup dalam Tuhan. Puji nama Tuhan.